Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan di alam semesta ini, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kehidupan, ada kematian. Ada siang, ada malam. Dan ternyata Allah menciptakan kekayaan tidak berpasangan dengan kemiskinan. Allah menciptakan kekayaan berpasangan dengan kecukupan. Dalilnya apa? Surah An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa adna wa aqona. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Kalau begitu, kenapa di dunia ini ada orang yang hidupnya susah terus, selalu apes, sering menderita, mengalami kesulitan-kesulitan? Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahanmu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Pada video kemarin kita membahas tentang cara meruat diri sendiri dengan bacaan tasbih. Kali ini saya berikan ada satu cara untuk meruat diri sendiri, membuang sial, apes, sengkolo, sial pada nasib, dan mengubahnya menjadi penuh keberuntungan, dijauhkan dari berbagai bala dan kesulitan. Kalau mau meruat diri sendiri, buang sial, setiap hari wajib dan rutin membaca Al-Quran one day one juz. Satu hari satu juz. Harus, tidak boleh tidak. Membacanya pada saat mulai baca Al-Quran atau awal juz, baca ta'awudz dan basmalah hanya dibaca pada awal dan pada pertama kali baca Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjutkan baca Al-Quran satu juz itu. Apabila kita berjumpa dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan awal dari suatu surat, basmalah itu tidak dibaca. Anggap ia sebagai satu surat sekaligus. Satu juz setiap hari baca Al-Quran satu juz. Satu juz dianggap sama dengan satu surah. Contoh, pada juz 1 ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah. Cara bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, alif lam mim, dan seterusnya. Jadi ayat pertama surah Al-Baqarah kan ada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya ini tidak dibaca karena satu juz harus kita perlakukan sebagai satu surah penuh. Maka lihat juz amma, juz 30, juz yang terakhir dalam Al-Quran. Kan ada banyak surat pendek. Bismillahnya cuma satu juz, satu basmalah. Jadi jika kita misalnya membaca juz amma sampai ayat Al-Ahzab, bijidha hablum mim masad, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Seperti itu. Basmalahnya tidak dibaca lagi karena cukup satu kali basmalah di awal mulai membaca juz itu. One day one juz. Satu hari satu juz. Jadi jika satu bulan ada 30 hari, berarti kita sudah khotam 30 juz dalam satu bulan. Tapi seolah-olah 30 juz itu sama dengan 30 surah. Karena
setiap satu juz kita jadikan sebagai satu surah. Paham ya? Cara ini saya dapatkan dari tabloid Khalifah dan sudah saya amalkan pada tahun 2013 ketika saya bertempat tinggal di Pulau Batam. Dan sudah saya buktikan selama saya di Batam, saya beruntung berada di lingkungan yang agamis dan strategis. Di selatan ada jalan besar, di sebelah barat rumah saya dekat Masjid Markas Jamaah Tabligh, di sebelah timur dekat dengan Masjid Thorekoh Naksabandia, di sebelah utara ada Masjid Raya dan pusat pemerintahan. Dan kalau mau berjalan lagi terus ke utara ada pusat kegiatan Salafi Wahabi. Ada teman yang hobi jalan-jalan, suka mengajak kami berwisata gratis pakai mobilnya. Dan ketika saya mau pulang ke kampung asal, ada yang transfer uang 10 juta ke rekening saya tanpa saya yang meminta. Ingat, mengamalkan ini satu hari satu juz penuh, basmalah hanya pada saat awal mula membaca Al-Quran, membaca juz itu. Kalau bertemu dengan suatu surah yang dimulai dengan basmalah, tapi ia masih termasuk juz itu, maka basmalahnya tidak dibaca. Karena satu juz ini kita anggap sama dengan satu surah. Dan membaca Al-Qur'annya hanya di dalam hati. Mulut tidak komat kamit, tidak bersuara. Jadi hanya di dalam hati. Dan langsung sekaligus, sekali duduk, tidak dicicil. Menghabiskan waktu 1 jam lebih sedikit. Kalau kita membaca secara normal, tidak tergesa-gesa. Panjang pendek bacaannya tetap harus diperhatikan. One day, one juz. Bagaimana kalau bertemu dengan ayat sajadah? Kan kita disunahkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Ini khusus untuk amalan ini, kita berniat setiap hari membaca Al-Quran 1 juz penuh, basmalah cuma di awal pembacaan, membacanya hanya di dalam hati, dan tidak ada sujud tilawah. Jadi, kalau di dalam suatu juz itu ada ayat sajadah, lanjutkan saja membacanya dalam hati. Tidak usah bersujud tilawah. Karena kita menjadikan 1 juz Al-Quran ini bagaikan 1 surat zikir. Membacanya sebagai bacaan doa untuk merawat diri sendiri, membuang sial. Masalah inilah yang membuat amalan ini tidak disukai oleh beberapa orang. Karena dianggap sesat, tidak mempedulikan ada basmalah atau tidak. Basmalahnya tidak usah dibaca karena hanya di awal permulaan. Dianggap sesat karena tidak mempedulikan ada ayat sajadah, karena tidak usah sujud tilawah. Ya sudah, itu terserah Anda. Kalau tidak suka dengan amalan ini, silakan cari atau pilih amalan atau cara yang lain saja yang sama-sama bertujuan untuk membuang sial, merawat diri sendiri, membersihkan diri pribadi dari sengkolo hidup. Cara membaca Al-Quran seperti tadi diamalkan setiap hari. Jangan sampai kosong. Sampai kapan? Sampai Anda puas dan yakin sudah merasakan khasiatnya. Atau lebih bagus lagi kalau mau, sampai seumur hidup lakukan amalan itu. Agar kalau kita mati sesuai takdir Allah, matinya pun dalam keadaan bernasib baik. Tidak susah di dunia, tidak susah di alam kubur, tidak susah di akhirat. Saya, Zuri Milandu, ketika tidak lagi mengamalkan amalia ini, karena saya lebih memilih sibuk bersolawat, ternyata beberapa hari kemudian saya bermimpi didatangi seorang pria tua berjubah putih, berwajah senyum. Ia menganjurkan saya bahwa, katanya, dalam mimpi saya, kalau mau hidup sukses, selalu beruntung, jauh dari kesulitan, maka usahakan setiap hari harus ada baca Al-Quran. Jangan kurang dari 15. Beliau tidak menjelaskan yang dimaksudnya 15 apa 15 lembar atau 15 halaman. Yang jelas, 1 juz Al-Quran itu memang rata-rata
9 lembar atau 18 halaman. Membaca Al-Quran dengan cara ini, menurut mimpi saya itu, adalah lebih dahsyat daripada membaca sholawat. Tapi, kalaupun memang suka bersolawat, maka ketika sedang bersolawat, harus sambil membayangkan sedang berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah kita sedang duduk berjabat tangan dengan Nabi. Begitulah pesan Hoda Malaikat berwujud seorang laki-laki dalam mimpi saya itu. Saya cuma bisa berkomentar, wallahu a'lam. Insya Allah, apa yang saya sajikan dalam video ini akan saya amalkan lagi. Semoga keberuntungan yang sudah saya rasakan dahulu ketika masih mengamalkan ini di tahun 2013 dapat terulang kembali. Insya Allah, pada video selanjutnya kita masih akan membahas tentang cara membuang sial, merawat diri sendiri dengan metode yang berbeda, supaya kita bisa punya banyak pilihan. Terserah mau cara yang bagaimana. Video kemarin dengan cara bacaan tasbih, hari ini dengan cara baca Al-Quran, besok hari dengan cara sholat sunnah khusus tambah sodako, ada dengan cara puasa, juga ada dengan cara mandi. Ikuti terus channel ini ya, subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.